Ibrani 12 ayat yang ke-17. Baca dengan suara yang kuat. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dan ya, yuk, saya akan membacakan. Saudara lihat Alkitabnya dengan baik-baik. Udah dapat semua? Ibrani 12 ayat 17, sudah? Amin? Oke, lihat nih. Sebab kamu tahu bahwa apa? Kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh apa? Kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau waktunya sudah habis, kamu cari Tuhan, bertobat sampai mencucurkan air mata, kamu gak akan bisa dapat, karena pintu sudah ditutup. Kamu sudah terlambat. Makanya the grace itu mempunyai waktu. Ibrani mencatat. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika kamu hendak menerima berkat, kamu ditolak akhirnya. Sebab tidak beroleh kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Udah gak ada waktu. Tuhan, aku mau bertobat, saya udah gak bisa. Ingat dong, Ibrani mencatat, ia mencarinya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan. Kamu nangis-nangis, pertobatan kasih karunia itu sudah gak bisa turun. Makanya ini yang bahaya, saudara. Ini yang bahaya. Makanya khotbah Yesus pertama kali, bertobatlah. Bertobat. Mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. That's timeline. Itu ada waktunya Tuhan. Karena gini, kalau kamu menunda-nunda pertobatanmu, akan tiba waktunya kamu cari dengan mencucurkan air mata, kamu gak bisa dapat. Tuhan, aku udah percaya Yesus, gak bisa dapat, gak bisa masuk, gak bisa. That's timeline. Karena dia tidak bisa memungkiri firman-Nya sendiri. Dia Tuhan penuh kasih dan dia adalah kasih, tapi dia adalah Tuhan yang berintegritas. Kalau dia sudah berfirman, dia nggak bisa dicabut lagi. Makanya Ibrani mencatat, sampai kamu mencarinya dengan cucuran air mata, kamu nggak akan bisa dapat kesempatan. Amin. Dahsyat. So, perhatikan ini dulu. Next. Nih, Khotbah 3 ayat 1. 1, 2, 3. Itu segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Wah, my God. Ini kan ayat nih yang sering kita baca, betul? Masa itu dalam bahasa Ibrani-nya zaman. Apa? Zaman. Yaitu waktu yang ditetapkan. Sudah ada kairos, waktu yang ditentukan Tuhan. Makanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Et itu saudara, ada 2 huruf, ayin dan taf. Katakan ayin dan taf. Ayin dan taf. Ayin itu memiliki arti mata Tuhan. Ayin itu mata Tuhan. Taf itu artinya penebusan atau bloodlines, garis keturunan, garis darah. Bisa dibaca enggak? 2 Tawarik 16 ayat 9. Ayat 9. Ayat 9 ya. Yes. Demikianlah firman Tuhan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Stop. Karena mata Tuhan menjelajah Seluruh bumi Ayin sedang melihat saudara dan saya. Next. untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Sungguh nih saudara, Tuhan sudah menyediakan relnya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kasih-Nya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati, betul? Tapi ini Tuhan sudah sediakan relnya. Makanya ada ayin, ada mata Tuhan. Karena ini ada taf, ada penebusan. Orang yang ditebus
itu seorangnya sudah yang dibeli, berpindah pemerintahan, pindah keluarga negaraan, dari warga negaraan neraka dipindah ke keluargaan sorga. Tapi kamu harus ikut hukum sorga, sebab sorga juga punya hukum. Sorga itu bukan berbicara kamu percaya itu selamat, nggak bisa. Sorga juga punya hukum karena dia adalah kerajaan, kingdom. Setiap kerajaan punya aturan main. Kerajaan neraka dan kerajaan sorga sama-sama punya hukum. Yang satu hukum dosa, yang satu hukum kasih karunia, sama-sama hukum. Tinggal pilih hukum yang mana. Amin. Tinggal pilih. Bisa tolong Zakaria 4 ayat 10? Zakaria 4:10, sebab yang memandang hari peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang tujuh adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Sama kan? Ada mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. So ini saudara. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. So ini saudara. Ada ini. Apa ya? Itu berbicara tentang kamu sedang menjalankan kronos. Sedang menjalankan kronos tapi di dalam realita kairos. Makanya segala sesuatu ada masanya, ada realitanya. Zema, waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kamu akan pulih di tahun sekian misalnya. Tapi kamu nggak pernah jalan. Ya gimana kamu bisa pulih di tahun sekian? Contoh, bulan Mei Tuhan sedang menyediakan berkat buat saudara. Amin. Bulan Mei. Tapi saudara harus lewat rel dong. Tapi kalau selama bulan Februari, Maret, April saudara di luar, saudara melewati Mei, hilang momentumnya. Udah hilang. Momentumnya hilang. Karena kamu nggak di luar realita kairos Tuhan. Tuhan sudah siapkan berkat di sini. Tapi kamu di luar nggak akan bisa. Loh Tuhan, aku pernah Tuhan dinubuatin bahwa bulan 5 aku akan mendapatkan berkat. Amin. Kalau dinubuatin kan senang tuh. Bulan 5 kamu akan berhasil. Amin. Tapi hidupmu nggak sesuai dengan realita kairos. Kamu nggak akan bisa. Ini bulan Mei, kamu akan gini. Nggak bisa ketemu. Sulit, nggak bisa ketemu. Makanya orang salah pengertian di sini. Tuhan kenapa aku nggak diberkati? Kenapa aku gagal di sini? Sebab kamu di luar realita kairos Tuhan. Ini hukum saudara. Amin. Ini tatanan. Dia rapi. Makanya di dalam F itu ada Alef dan Taf juga, yaitu Alfa dan Omega. Makanya di dalam bahasa Ibrani Anihu Alef dan Taf. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Alef itu awal, Taf itu terakhir. Kayak gini, akulah yang A sampai Z. Nah itu Tuhan. Abjad Ibrani itu Alef sampai Taf. Alef itu 1, katakan 1. Taf itu 400. Makanya gini, kalau berbicara tentang Ed, apapun ini, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada Ed, betul? Tapi gini, untuk apapun di bawah langit ada Yeshua. Untuk di bawah langit ada penyertaan Tuhan. Gini, untuk segala sesuatu ada masanya. Tapi untuk apapun di bawah langit, Tuhan menyertai kamu. Karena ada Ed, ada Alef dan Taf, ada Yeshua, ada apa ya? Ada penyertaan Tuhan. Tapi pertanyaannya gini, Pak, kenapa kok aku nggak merasa disertai? Karena kamu di luar Ed. Karena kamu di luar Yesus. Kan Yesus sudah bilang, kamu nggak boleh di luar aku. Kalau kamu di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Ed ini harus ada di dalam kita dan kita di dalam Ed. Supaya gini, mintalah apa saja. Wah, kalau udah Tuhan bilang minta apa saja, bayangin, mintalah apa saja. Mintalah apa saja, apa saja.